saya ini orang awam ya, kalau ngomong ekosistem kan mikirnya ganggang laut, taman mangrove gitu kan. Sekarang ada ekosistem seni pertunjukan. Jadi kita juga lagi merencanakan membangun sebuah gedung teater. Oh gitu? Iya, namanya Teater Indonesia Kaya. Teater Indonesia Kaya. Jadi kamu udah punya galeri Indonesia Kaya, kamu udah punya taman Indonesia Kaya, dan nanti berikutnya Teater Indonesia Kaya. Akhirnya sampailah aku juga di tanah New York itu gitu. Oh, aku nangis, aku nyentuh itu tanah, aku bisa kesini dengan jeripayaku sendiri gitu. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Jarum Foundation, dan kali ini bersama saya Imam Wibowo, di mana kita ngobrol-ngobrol hal yang seru mengenai apapun yang dikerjakan oleh Bakti Budaya Jarum Foundation. Dan untuk episode kali ini saya tidak sendirian pastinya. Buat apa saya ngomong sendirian? Karena untuk kali ini saya sudah ditemani sama dua perempuan cantik yang insya Allah juga seperti teman-teman juga pada sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah bersama saya di podcast Jarum Foundation edisi kali ini, episode kali ini adalah yang pertama adalah Ibu Renita Sari. Hai, apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kamu sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Renita Sari adalah program director dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Dan juga di ujung sebelah sana ada seorang wanita juga sangat anggun. Ada Galabi, apa kabar Galabi? Baik, Alhamdulillah. Nah, Galabi ini adalah seniman dan juga alumni Indonesia Menuju Broadway. Nanti kalau pengen tahu detail apakah itu Indonesia Menuju Broadway, nah, jangan kemana-mana, makanya dengerin terus nih dan saksikan terus podcast dari Jarum Foundation ini. Tapi Ibu Renita Sari dan juga Galabi, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai dan juga tentunya berbagi informasi juga, sharing soal budaya dan juga seni, izinkan saya, ini punten sebelumnya nih, bagaimana kalau saya membuka dulu dengan sebuah pantun? Wah, dengan senang hati. Boleh ya? Oke, boleh ya. Oke, baiklah. Datang ke rumah main di taman, rumahnya besar namanya mansion. Apa kabar hai teman-teman? Selamat datang di podcast Jarum Foundation. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan nggak diedit, mudah-mudahan masih diajak lagi untuk episode berikutnya. Oke, Ibu Renita, ini kalau ngomongin soal namanya Bakti Budaya Jarum Foundation, ini boleh nggak mungkin dibagi sama teman-teman juga asal muasal? Konon kabarnya itu dimulai dari sebuah kisah seperti apa sih? Oke, asal muasalnya. Jadi gini, ceritanya sebetulnya Jarum Foundation itu sudah mendukung banyak pertunjukan di Indonesia dari tahun 92. Oke. Sebetulnya, ya kan? Sebagai contoh, kelompok-kelompok yang didukung sama kita selama ini itu salah satunya Teater Koma. Teater Koma aja kan umurnya udah 35 lebih ya. Betul. Jadi dari awal tuh didukung sama kita. Lalu bengkel almarhum Rendra juga. Terus Mas Garin juga, Putu Wijaya dan lain-lain. Jadi sebenarnya udah dari tahun 92. Nah, tapi bentuk dukungannya itu masih dalam bentuk sponsorship. Nah, Jarum Foundation sendiri kan kita ada 5 bakti. Oh gitu, jadi Jarum Foundation. Ayo, tahu nggak bakti apa aja? Aduh, udah tahu saya sering absen kelas ya ditanyain. Jadi Jarum Foundation ada 5 bakti. Ada 5 bakti. Apa itu? Ya, 5 bakti itu bakti sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan dan budaya. Abi boleh diulang lagi? 5. Lingkungan. Bakti lingkungan. Tapi pulang daun payung. Pendidikan. Lingkungan, pendidikan. Olahraga. Apa sih tadi bukan cepet banget? Iya, satu lagi. Lingkungan. Selain bakti budaya. Ya. Jadi sosial. Sosial ini dari umur ya, dari yang paling tua nih sosial. Bakti sosial. Terus olahraga. Terus lingkungan, pendidikan dan budaya. Jadi budaya ini yang paling bungsu. Betul, yang paling bungsu. Iya. Gitu. Nah, kita melakukan lebih untuk ini, soalnya dilihatnya tuh masih kurang banget institusi di Indonesia perhatiannya untuk budaya gitu ya, karena dianggapnya tuh selalu nggak keren lah gitu ya, terus atau misalnya ini orang tua lah gitu kan. Budaya Indonesia itu saking banyak ya, didiemin aja tetap ada. Ada yang ngurusin udah gitu ya, nggak akan hilang, nggak akan mati. Jadi pasti kan kalau budaya Indonesia kalau dibawa keluar itu
pasti fansnya wah udah deh ya kan, standing applause deh pasti. Tapi justru di lokal ini nih, karena yang muda-mudanya ngelihatnya tuh budaya tuh sesuatu yang kuno, tua keren gitu ya. Jadi waktu itu ada tugas utamanya untuk saya bagaimana membuat budaya kita, budaya Indonesia yang beragam ini tuh menjadi keren dan diminati sama anak muda. Lumayan PR ya. Iya benar ya. PR karena mungkin saya juga sama seperti kebanyakan orang, kita bangga sama budaya Indonesia tapi bingung, tar dulu ya, ini kan banyak banget mau mulai dari mana gitu ya. Nah waktu itu visi misinya tuh masih yang, kita mau sesimpel kita mau bikin masyarakat Indonesia tuh cinta sama budaya Indonesia, biar semua orang tuh bisa menjadi ambasador atau duta besar untuk budaya Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya orang Sunda nih paham banget nih tentang budaya Sunda, jadi pas dia ketemu sama orang Jawa kan dia juga pasti akan cerita dong, gue orang Sunda nih, lo tau gak tari ini apa segala macam gitu kan. Begitu juga daerah lain gitu. Jadi waktu itu seperti itu. Nah tantangannya adalah kita nih hidup di era yang semuanya kan udah ngelihat generasi nunduk ya nunduk, kan, benar-benar generasi pokoknya kalau nggak touch screen, voice comment, kayak gitu kan. Jadi waktu itu, nah terus awalnya adalah yang dipikirkan waktu itu adalah kita memulai dengan kita bikin rumah-rumahnya dulu nih. Rumahnya itu ada 2 nih, rumah secara digital, secara online dan secara offline. Nah, kita start dulu dengan yang secara online. Jadi di awal 2010 itu yang pertama dibikin oleh saya adalah website www.indonesiakaya.com. www.indonesiakaya.com. Dan semua turunannya platform digital. Jadi Twitter, Facebook, Instagram, itu semuanya dengan nama Indonesia Kaya, ya kan? Jadi seragam lah ya. Nah, karena kita memulainya benar-benar dari zero, jadi kita benar-benar bikin semua kontennya itu. Jadi kita benar-benar bukan yang karena gini, kita tuh Jarum tuh gimana ya? Kita tuh nggak mau misalnya nanti kita di kemudian hari itu ada orang yang itu kok pakai konten kita ya? Nggak mau kayak gitu kan. Jadi kita memang ya udah sambil ini juga learning process untuk kita belajar. Ya udah kita benar-benar collect semua datanya. Tapi yang jadi pilarnya kita itu ada 4 nih di dalam si website itu. Apalagi 4 ya, tadi ada 5 ya, ini 4 ya. Tadi dapat payung. Tiba-tiba ada kuis dadakan ya. Habis ini nanti di akhir acara ada pop quiz. Ada 4. Ini gampang kok. Jadi tradisi, kesenian, pariwisata sama kuliner. Tradisi, kesenian, pariwisata sama kuliner. Ya, dapat piring-piring ya. Jadi ada 4 itu. Itu kita ngumpulin datanya. Jadi kita punya tim, yang tim itu pergi ke daerah-daerah untuk bikin artikel, foto, video. Jadi kita benar-benar bikin konten dari 2010 itu. Itu secara digitalnya. Lalu secara offline-nya kita juga melihat potensi seniman-seniman di Indonesia dan juga keragaman budaya yang kita lihat, kayaknya kita mesti bikin nih sebuah tempat, sebuah panggung, yang panggung itu tuh nantinya bisa dipakai oleh seniman-seniman secara gratis dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis juga. Nah, mulailah membuat rencana untuk membuat sebuah tempat ruang publik. Nah, kita nyari-nyari nih tempat ya. Wah, awal kan idenya ini yang maunya ideal gitu ya. Kita mau yang di tengah kota yang luas, yang nanti ada fasilitas ini itu apa segala macam. Vegetasi, traffic yang Tapi kita lupa di Jakarta itu susah nyari lahan kayak begitu, ya kan? Karena kita maunya kan yang di tengah kota yang strategis, susah banget gitu. Nah, akhirnya tapi kita tetap semangat nih, kita mau bikin singkat katanya kita langsung yaudah deh nih susah nih kita dengan yang ideal yang kita mau. Terus kita ngelihat kan waktu yang di sekitar awal-awal yang tahun 2010-an itu tuh kan orang lagi pada seneng-seneng kongko di mall kan. Semua orang tuh kayak pergi ke mall gitu kan. Akhirnya kita berpikir, ya udah kalau gitu kita bikin di mall aja gitu kan. Ya udah akhirnya kita bikinlah di sini di tempat yang sekarang tempat kita ini, Galeri Indonesia Kaya. Nanti kita akan bahas lebih detail nih soal Galeri Indonesia Kaya ini, tapi ingat nggak sih Ibu Renita, kegiatan apa sih yang awal dilakukan oleh Bakti Budaya Jarum Foundation pada saat baru akhirnya brojol gitu? Kegiatan mungkin ya teater atau kegiatan seni atau budaya? Iya, nah itu sebenarnya jadi di saat bersamaan itu kita tuh
banyak banget sih sebenarnya kerjaannya ya. Oh, iya. Jadi selain bikin yang untuk yang online digital platform, terus bikin Garuda Indonesia Kaya, tapi kita juga meneruskan dukungan kita ke kelompok-kelompok seniman di Indonesia dengan mendukung pertunjukan-pertunjukan besar di gedung-gedung teater yang ada di Jakarta. Jadi mau itu di Teater Jakarta, di yang di Pasar Baru GKJ, Gedung Kesenian gitu ya. Pokoknya semua tempat yang di Jakarta dan juga ada yang di Bandung juga, yang di Jogja juga gitu. Kita masih tetap melanjutkan mendukung ke kelompok-kelompok seniman itu. Jadi dalam 1 tahun itu kita ya di awal-awal tuh kita sambil bikin konten untuk yang online, sambil setiap weekend ada event besar yang kita dukung, sambil mikirin untuk ngebangun tempat ini. Oh, gila. Bisa dibayangkan ya kehidupan seorang Ibu Renita Sari di awal tahun 2010 itu. Wah, itu luar biasa sih. Dan sebenarnya itu pas di awal bikin itu tuh kayak saya ngerasa ini tuh ini akan menjadi kayak komitmen seterusnya sih. Karena pada saat kita start membangun ini kan juga kita harus mengisi, memberikan nyawa, membangun, memupuk. Dan udah berjalan sekarang nih 14 kontennya tahun. Selalu ada, tinggal bagaimana mengutilize-nya. Dan kita mesti ngikutin terus kan perkembangan zaman juga, benar. Dan ada nggak sih sepanjang sampai dengan dari 2010 sampai dengan sekarang udah 2021 ya? Ada nggak sih kayak achievement atau cerita yang sangat membahagiakan yang pernah dirasakan oleh Ibu Renita Sari dan juga semua teman-teman di... Wah, kayaknya nggak tahu ya, mungkin karena kita tuh kerjaannya juga seni pertunjukan dan teater, drama, jadi hidup kita juga penuh dengan drama sih. Bener. Oke. Jadi karena kan bagaimanapun juga gini, kita ngurusin kelompok, banyak kelompok, ya kan? Dan kebayang dong seniman itu kan pasti semuanya tuh dengan idenya masing-masing gayanya masing-masing. Semuanya pengen didukung sama kita, tapi terus kita punya dana juga tentunya terbatas juga. Tentunya juga kita punya kayak, oh ini program kita misalnya tahun ini seperti ini. Gak semuanya kelompok-kelompok ini sama kita bisa didukung gitu ya. Jadi suka dukanya sih banyak banget. Achievementnya mungkin salah satu achievement yang terbesar yang kita merasa berkesan sampai sekarang adalah kita bisa dengan adanya Garuda Indonesia Kaya kita mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Setuju. Gitu ya. Kita bikin event di sini setiap Sabtu Minggu, event yang dikurasi sama kita. Hari Senin sampai Jumat kelompok-kelompok seniman yang mau pakai gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun jumlah pengunjung juga semakin meningkat. Itu sesuatu yang sangat bikin kita kayak ibaratnya kayak kita punya anak ya. Kayak kita punya anak, kita ngelihat si anak itu yang berkembang. Dari bayi terus tahu-tahu dia udah bisa manggil mama, papa gitu ya. Udah bisa merangkak jalan segala macam persis kayak begitu. Persis banget. Udah banyak yang suka, dihargai dan juga seperti Abi juga, Galabi sendiri yang juga merupakan bagian dari satu dari banyak sekali program dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Itu salah satunya nih. Jadi kalau misalnya setelah yang udah Garuda Indonesia Kaya, terus jadi berkembang ke, kan kita setiap hari ketemu sama seniman kan. Terus setiap event, misalnya proposal masuk nih, kita sama-sama nih kerja bareng sama mereka untuk kayak mewujudkan idenya mereka dengan juga mereka kita kasih advice dari kita secara marketingnya, ya kan? Bener. Karena kan banyak secara banget, karena banyak banget kan yang mereka bilangnya ini ide gue bagus nih, tapi kita ngelihatnya sebagai dari kacamata penonton, ini idenya iya bagus, tapi kalau ditonton cuma sama teman-temannya mereka aja gitu. Sementara kan kita ngelihatnya ini teater yang kapasitas 1.200 ini jual tiket ini mesti sold out dong, ya kan? Jadi kita yang ngebantu untuk memberikan advice itu kan. Nah, tapi setelah misalnya sold out tiketnya, terus eventnya sukses, liputan medianya bagus, itu kan di Indonesia itu atau di Jakarta hanya bisa bikin pertunjukan seperti itu maksimum 3 hari. Benar. Karena kan cost production yang besar, ya kan? Belum lagi kan di kita tuh belum ada talent-talent yang memang profesinya full seperti itu. Nyambi-nyambi kan kayak Imam juga dulu kan pernah terlibat juga kan di dasar Abnon. Padahal kan sebenarnya Imam penyiar. Begitu juga Galabi juga kan, sama seperti itu. Nah, terus itu curhatan-curhatan dari mereka ke kita gitu ya, membuat saya berpikir nih kayaknya kita ini harus mengembangkan ini bukan cuman kita kayak sebatas mensponsori event aja. Karena kan kita mau apa yang kita bantu ke mereka ini kan berkembang nanti. Ya kan? Dan terus akhirnya yang tadinya visi misinya kita itu adalah ingin membuat
masyarakat Indonesia lebih mencintai budaya Indonesia, jadi berkembang lagi nih. Jadi berkembang dengan kayaknya kita mau go further. Gitu nah, ya. Ibu Renita, sebelum kita menuju go further itu ya, saya pengen ngobrol sama Galabi dulu nih. Abi, kamu tuh, panggil Abi nggak apa-apa kan ya? Boleh, nggak apa-apa ya, Abi Galabi kayak panjang gitu loh. Abi nafasnya, Galabi. Abi boleh ya? Boleh. Abi. Abi sendiri kemarin itu sebagai seorang seniman juga pernah bergabung di program mana nih dari Bakti Budaya Jarum Foundation? Indonesia Menuju Broadway, audisi untuk Indonesia Menuju Broadway. Gila. Itu paling utama, Indonesia Menuju Broadway, dan setelah itu baru mengikuti yang virtual yang musical di rumah aja itu. Oke. Cuman memang awalnya sih Indonesia Menuju Broadway gitu. Itu gimana ceritanya tuh akhirnya bisa ketemu, kenalan, dan langsung bergabung dengan salah satu program dari Bakti Budaya Jarum Foundation? Awalnya tuh aku bener-bener last minute banget. Ini nggak tahu nih, mungkin kayak berkah aja gitu dari awal. Ini cerita-cerita drama-drama di balik kisah. Aku rasa di masa-masa genting aku berterima kasih kepada Pepe yang sudah WhatsApp aku, terus kayak, Bi, ini pasti lo bisa nih, lo harus audisi ikut ke Amerika waktu itu. Karena kan cita-cita aku itu untuk bisa menyentuh tanah New York gitu kan. Jadi karena itu adalah kotanya, pusatnya memang Broadway di situ. Terus kayak, serius, audisi berapa orang ini? Ya pokoknya audisi online dulu, habis itu kira-kira kayak kita melewati 700 peserta, 600 peserta gitu ya, 800 ya. 800. Terus kita digiling lagi ke 200, terus digiling lagi ke 75, sampai akhirnya 75 terpilihlah ke 15 peserta gitu. Dan itu benar-benar kayak kita ikut workshop yang di Jakarta, terus kita deg-degan terpilihnya bagaimana kita untuk siapa nih yang kepilih untuk berangkat ke Amerika gitu kan, dengan jerih payah kita latihan, giatnya dan segala macam. Akhirnya sampailah aku juga di tanah New York itu gitu. Itu salah satu di Broadway sana ya. Iya, itu salah satu kayak mimpi aku juga, terima kasih Mami. Itu benar-benar kayak salah satu yang aku kayak aku nangis, aku nyentuh itu tanda aku bisa kesini dengan jerih payahku sendiri gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa dilupain sih gitu. Nah, dengan kayak talenta-talenta seperti Abi juga, ini kan berarti kan memang satu dari visi dari Bakti Budaya Jarum Foundation itu udah kecapai itu, berarti menyentuh hatinya para generasi muda. Ya kan, sejauh ini ada nggak sih perubahan yang dirasakan, didengar atau dilihat pada generasi muda Indonesia dengan kehadiran Bakti Budaya Jarum Foundation, Ibu Renita? Kalau kita sih belum puas ya. Oh iya, jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Karena kalau kita sekali merasa puas, kita nggak bakal maju dan sukses. Kalau kita sih sekarang lihatnya kayak gini. Jadi kalau nyambung dari yang tadi ya, jadi dari yang setelah kita dukung hanya sebatas di event-event, tapi itu sekarang kita jadi nyelam lebih dalam lagi. Gitu. Lebih dalamnya karena ya itu kita ngelihat potensi dari anak-anak muda generasi sekarang yang memang mereka seni pertunjukan di Indonesia itu kan dia terbentuk dari dua kelompok, dari tradisi dan juga dari yang anak muda nih yang modern, yang kontemporer, ya kan? Nah, ini gimana kita nih di tengah-tengah untuk bisa mempertemukan mereka gitu kan? Karena kan kita mau yang tradisinya juga tetap ada gitu kan, tetap bisa diingat terus, jadi benang merahnya gitu. Nah, makanya waktu itu kita berpikir, kayaknya next tugasnya kita adalah kita mau membangun ekosistem seni pertunjukan di Indonesia. Ya kan? Ekosistem seni pertunjukan di Indonesia. Karena kalau misalnya kita cuma sebatas kayak mensponsori event, lalu event itu selesai di 1 atau 2 hari gitu ya, udah gitu udah. Nggak ada keberlanjutannya lagi, nggak sustain kan gitu. Nah, sementara dalam sebuah seni pertunjukan itu ada 3 elemen yang wajib harus ada, yaitu adalah tempat, penonton, sama pemain. Oh iya benar. Iya kan? Kita tempat ini ada gitu ya sebagai, tapi ini masih juga tempat yang buat kita baru permulaan lah, tempat untuk kita sama-sama belajar dan melihat bagaimana masyarakat mengapresiasi seni pertunjukan, ya kan? Terus dari sisi itu udah 2 hal, tempat dan penonton. Nah, sementara dari talentnya sendiri, yang tradisi ini kan yang senior ini harus tergantikan sama yang muda-muda. Nah, mau yang muda-mudanya ini yang mesti sama kita digodok gitu sama kita. Atau dipancing juga untuk juga ikutan makin mencintai yang namanya seni tradisional ya. Kalau kita melihat nih yang menjadi kiblatnya performing arts di dunia ini adalah Broadway. Dan Broadway itu sangat seksi untuk anak-anak muda kan. Makanya dia sampai yang pas ngedenger itu kayak I will do anything gitu kan untuk bisa gitu. Nah, waktu itu kita again itu setelah kita merasa achievement pertama di Galeri Indonesia Kaya, kedua kita tertantang untuk kita harus membuat sesuatu nih untuk pembinaan talent gitu. Nah,
cukup nekat sih di tahun 2019 itu kayak oke, kita nggak akan pernah tahu potensinya talent di Indonesia kalau kita nggak melakukan sesuatu. Makanya kita bekerja sama dengan Passport to Broadway. Broadway itu membuat program workshop nih. Nah, kita caranya adalah kita bikin audisi, kita mau tahu dengan kita ngelempar bola itu gitu kan, gimana nih gitu kan responnya. Ternyata 894. Wow. Dan waktu seluruh itu Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Nah, again yang kita takutin sebenarnya, yang apply 800-an ini tuh isinya apa kontennya? Karena kan kalau untuk tuntutan Broadway ini mesti menguasai 3 hal. Yaitu? Acting, kayak tes ya dari tadi ya, ada 1, 2, 3 terus. Acting, singing, sama dancing. Ya, dan itu semua harus. Ini kalau aktor Hollywood tuh udah triple threat tuh. Iya, dan itu semuanya harus dalam bahasa Inggris kan. Jadi waktu itu sempat deg-degan juga, kalau 800 ini yang ngirim ini isinya gak jelas kan gimana. Ternyata yang 800 itu juga isinya juga bagus-bagus ya. Makanya kita sampai manggil 200 dan Abi termasuk salah satunya. Gitu, live ya Abi ya? Live di depan judges. Semua itu kita, ya kan, biasa deg-degannya itu ada Mas Garin, Bu Renita, sama Andre Miranda waktu itu. Waduh, gak kaleng-kaleng tuh jurinya tuh. Iya, jadi mereka mesti ada line yang mereka mesti hafal, ada koreo, ya kan, ada acting. Dan itu juga songbooknya itu banyak banget kita ngafalin. Untuk workshopnya yang 5 hari yang terpilih 75 itu sih kita ngafalin kayak satu orang itu harus ada 4 karakter. Iya, benar. Satu orang itu kayak harus ada 2 karakter di badannya. Oh ya? Jadi terus lagu yang disiapin per orang berapa tuh? Itu banyak karena satu grup, jadi kita dibagi-bagi per grup gitu soalnya. Jadi kayak memang satu buku itu kita setebel ini loh. Setebel ini itu kita hafalin gitu. Dengan blocking, staging segala macam itu benar-benar kita hafalin dan udah harus hafal mati gitu. Dan harus mencerna karakter apa yang kita dapat. Dan itu mereka tuh yang 70 itu tuh nangis-nangis semua sih. Bener-bener nangis yang kayak mau nyerah, dia aja tuh mukanya tuh udah yang semuanya udah kayak gitu, ya kan. Terus dari yang 70 itu 5 hari ya waktu itu kita. 5 hari. 70 itu kita ambil 15 yang terpilih ini berangkat ke New York. Tadinya dari Bu Renita juga, maaf Bu, tadi 10 Ibu bilangnya. Terus kita sempat 10. Oke, kita harus bisa di 10. Cuma 10. Aduh. Tadinya tiba-tiba waktu itu entah bagaimana ya bidadari turun ya kan. Emang rezeki aja gitu tiba-tiba. Kita akan tambahkan 15 peserta jadi kita bilang, wah itu semua pada kayak ini bisa nih. Tadinya gak pede. Sekarang ada muncul sebuah pencerahan itu bisa nih masuk 15 nih. Bisa kayaknya nih, belakang-belakang bisa nih gitu. Tapi emang tapi pas di sana juga berat banget. Di sana pun berat lagi. Ya, karena udah standar internasional banget. Iya, apalagi kan mereka mesti fight dengan jet lag segala macam dan nggak ada ampun. Dan langsung latihan. Langsung landing JFK. Iya, karena itu waktunya kalau nggak salah sempit sekali. Kita tuh ada show, cuman ada latihan itu kira-kira 3 hari. Hanya latihan itu dengan nari dan nyanyinya tentunya dan juga blocking. Nah, sisanya itu kita berbagai langsung ke menuju GR. Showcase di sana dan gitu. Showcase di sana. Symphony ada di stage. Terus ada talent scout juga dari Broadway yang menilai mereka juga gitu. Beberapa casting director juga. Jadi kan itu benar-benar kayak kesempatan kita gitu. Jadi bisa sangat langsung dibilang memang secara Bakti Budaya Jarum Foundation membuka pintu untuk para talent-talent budaya seni di Indonesia, terutama generasi muda untuk ini loh. Kita nggak cuma ngajakin kamu untuk ngerasain namanya tantangan seni budaya di Indonesia, tapi juga di tempatnya sana tuh, di Broadway. Mentalnya juga itu semuanya benar-benar kita kayak harus build sendiri gitu untuk kita. Nah tadi kan juga Ibu Renita bilang ngomong soal ekosistem. Ya kan kalau saya nih orang awam ya, kalau ngomong ekosistem kan mikirnya ganggang laut, taman mangrove gitu kan. Sekarang ada ekosistem seni pertunjukan. Di zaman sekarang, pada saat Ibu Renita bilang, oke, kita mesti bikin ekosistem seni pertunjukan. Itu tantangan pertama yang langsung ada di kepala apa tuh, Bu Renita? Yang ada di kepala adalah, ini kan kita mesti 3 hal ini, 3-tiganya mesti kita maintain dengan baik, kita jalani ya. Penonton, pelaku seni. Kita tempat, kalau tempat ya kita bangun tempat gitu ya. Bangun tempat itu kan juga harus di-manage, harus dikelola dengan baik. Iya kan? Jangan bagus di awal, belakang lama tinggal 5 tahun kok jadi bobrok ya. Gitu, dan mesti jelas punya program-program yang jelas juga buat tempatnya juga gitu. Terus yang kedua itu juga
penonton itu kan juga jadi semakin kritis, ya kan? Jadi kita juga harus bisa terus menyuguhkan sesuatu yang menarik terus untuk mereka dan harus tahu apa yang terjadi di luar, ya kan? Terus yang ketiga dari sisi talentnya itu yang utama justru karena talent ini kan yang membuat si konten pertunjukannya itu menarik tentunya dan hidup. Makanya kan standarnya juga kita maunya kan kok kenapa sih mereka mesti dikirim ke Broadway gitu karena memang mereka harus belajar dengan standar internasional ya kan. Nah kita sih berharap dengan kita membangun ekosistem seni pertunjukan ini itu nantinya apa yang kita lakukan bisa di-copy sama institusi lain. Untuk nggak apa-apa di copy paste. Oh kita justru senang. Oh gitu. Justru kita. Iya bernyontek ya kerjaan gue keren dong. Justru kita maunya begitu. Mengambil contoh adalah tentang keberhasilannya K-pop di Korea, ya kan? K-pop bisa sekarang menguasai dunia, BTS bisa menang Grammy itu gimana ceritanya gitu kan? Itu karena apa? Itu karena kerjasama dari pemerintah di sana, swasta dan masyarakatnya di sana benar-benar fully support untuk K-pop itu gitu. Nah kita juga di sini harus melakukan hal yang sama seperti itu dan itu bukan pekerjaan yang bisa dibuat hanya dalam kurun waktu 1 atau 5 tahun. Mereka melakukan itu tuh 35 tahun. Mereka belajar dari Jepang karena dulu tuh mereka ngelihat Jepang sebagai ininya yang terdepan ya. Lalu mereka belajar dengan mereka banyak bikin festival competition untuk musik, banyak pemusik Indonesia juga yang diundang ke Korea. Mereka benar-benar belajar mencari bentuk sampai mereka menciptakan K-pop itu gitu. Mereka dapat formula yang pas buat kita apa ya gitu ya. Dari mana gitu. Itu. Lalu misalnya kita ngelihat dari yang dilakukan oleh Singapura dengan Esplanade. Singapura itu kan negara kecil, gitu kan. Tapi dengan dia ada Esplanade, dengan dia ada Marina Bay, mereka membuat yang dari Broadway tour ke Asia itu stop di mereka. Dan sebenarnya mereka dapetin uangnya orang-orang Indonesia. Karena kita nonton ke sana. Nginep di sana, ya kan? Makan di sana. Nah itu yang nggak disadari sama masyarakat kita gitu. Pada saat ada Katy Perry datang ke Indonesia, kita bela-belain deh beli tiket gitu kan, sampai David Foster pernah bilang waktu itu di sebuah konsernya hanya di Indonesia, dia bilang tiket konser saya bisa dijual 1 tiket 25 juta, only here in Indonesia, kata dia gitu. Nah sebenarnya kan orang kita tuh nggak sadar bahwa uang kita itu dibawa pergi gitu. Nah apa yang kita lakukan sekarang ini kita berharap suatu hari nanti mungkin baru 10 atau 15 tahun. 10 kayaknya yakin gak yakin. 15 tahun mungkin ya. 10 deh amin. 10 tahun ya. Mungkin di Jakarta yang apa aja bisa ditemukan ini, ya kan di Jakarta ini kan kita mau brand apa aja kan ada gitu ya. Berharap bisa ada satu lokasi menjadi ya semacam ya kayak Jakarta Broadway-nya gitu kan. Jadi kalau ada turis yang datang ke Indonesia gitu kan, dia mau selain shopping, selain kuliner di Indonesia segala macam, mau lihat dong gimana di sini bisa mau lihat performing arts karena rata-rata kan gitu. Di semua negara, di seluruh dunia pasti ada art center. Pasti ada. Ya kan? Nah, di sini kan kita masih kurang. Nah, kalau bicara mengenai tempat juga kan kita sekarang ada di Galeri Indonesia Kaya, ya kan? Bisa dibilang ini juga adalah satu tempat yang bisa mewakili jiwa tersebut bagaimana menjadi bagian dari sebuah cita-cita. Pengen punya lo nanti di Jakarta atau Indonesia satu tempat budaya seni yang emang bener-bener standar internasional. Ya nggak, Bi? Betul. Bener kan ya? Setuju. Nah, kita nih buat teman-teman juga nih, kita nih hanya di sebagian kecil tempat dari Galeri Indonesia Kaya nih, hanya sebuah pojokan nih. Semua tempatnya gede. Ada tempat teaternya yang gratis ya? Gratis kan ya? Asal punya yang pengen ditampilin, ya kan? Dan juga ada juga beberapa tempat-tempat di mana kita juga bisa belajar mengenai budaya Indonesia. Nah, dengan GIK ini, Galeri Indonesia Kaya ada di Grand Indonesia, ya kan? Udah ada nih, ya kan? Kemudian pastinya kan juga nanti dari Bakti Budaya Jarum Foundation itu tadi kan punya cita-cita pengen lebih expanding, lebih nambah lagi untuk menjadi bagian yang menciptakan itu dia ekosistem seni pertunjukan. Selain di GIK di Grand Indonesia Jakarta ini, ada lagi nggak tempat lain? Ada. Kita 2 tahun lalu itu bekerja sama dengan Pemkot Kota Semarang, membangun sebuah Taman Indonesia Kaya. Taman Indonesia Kaya di Semarang. Iya. Jadi Galeri Indonesia Kaya ini udah punya adik, Taman Indonesia Kaya. Ya mudah-mudahan nanti ada adik-adik ada lagi adiknya ya, nambah lagi ya. Nambah lagi. Nah kalau dari Abi sendiri kalau ngeliatin
hadir di contohnya menjadi bagian dari Indonesia menuju Broadway, juga udah sering dong nongkrong di Galeri Indonesia Kaya. Apa sih yang kamu rasain sebagai pelaku seni dengan adanya dukungan dari Bakti Budaya Jarum Foundation pada perkembangan seni dan budaya Indonesia? Kalau aku sih selalu ngerasa di sini tuh tempat wadahnya para seniman-seniman muda-mudi itu yang kita bisa berkarya apapun gitu dengan membawa budaya Indonesia gitu tentunya gitu. Karena di sini benar-benar feel free untuk kalian mau berkarya apa, mau manggung gimana gitu. Jadi kayak apa ya, belum ada menurut aku wadah yang bisa memberikan ini gitu kan dengan fasilitas dan kreativitas yang ada gitu. Jadi kayak merasa bersyukur banget bisa dibikin GIK, dan kalau misalnya pun nanti bikin yang lebih besar jadi mungkin kita bisa ada wadah lagi seperti Esplanade dan teman-temannya. Jadi itu karena sejujurnya untuk di Indonesia sebenarnya memang kan susah gitu untuk masyarakat menerima kepribadian seorang pekerja teater gitu. Karena pekerja teater sangat kerja keras sekali. Khususnya saya, kalau kenapa kita agak lumayan tertinggal jauh sama Eropa dan Amerika, karena mereka semua pemainnya profesional gitu. Kita pun bisa profesional, cuman kita masih mengenyampingkan gitu di sini. Kurang ya. Betul gitu. Jadi kayak makanya pengen banget membangun, nge-build semuanya supaya percaya sama seniman-seniman teater di Indonesia yang bagus-bagus banget gitu. Karena kita semua dengan ini jadi ketunda kan jadinya karena belum ada kepercayaan pribadi dari masyarakat tentunya gitu. Jadi kayak kita pengen membuktikan aja sih gitu. Dan dengan adanya ini Bakti Budaya, jadi kita juga makin percaya diri gitu. Oh ternyata ada yang mendukung kita gitu untuk wadah ini. Dukungan ada, kemudian rasa pengennya juga ada. Pasti. Tiba-tiba sekarang jeng-jeng pandemi. Iya. Kesel ya, semua pas kesel ya. Oke, udah pengen niat baik bikin ekosistem, tempat, kemudian pelaku seninya dan juga penonton. Pandemi membuat tidak hanya kita, semua orang di seluruh dunia juga semua rencana tertunda. Nah, bagaimana Bakti Budaya Jarum Foundation menyikapi niat baiknya dan juga tentunya semua rencana-rencana yang berhubungan dengan membangun ekosistem seni pertunjukan tersebut? Kita tetap jalan. Jadi kita juga lagi merencanakan membangun sebuah gedung teater. Oh gitu? Iya. Namanya Teater Indonesia Kaya. Teater Indonesia Kaya. Jadi udah punya Galeri Indonesia Kaya, kemudian sudah punya Taman Indonesia Kaya, dan nanti berikutnya Teater Indonesia Kaya. Kapan tuh rencananya? Insya Allah 2024 ya. Oke, amin. 2024 sepertinya. Itu di mana? Itu di Jakarta Selatan. Oke, di Jakarta Selatan ya. Di daerah, Jakarta Selatan deh. Oke, tungguin. Itu berarti memang yang lagi dipersiapkan juga ya? Dipersiapkan, jadi itu akan menjadi catatan untuk sejarah kita juga pada saat kita membangun gedung itu dari awal perencanaannya. Jadi pada saat kita udah mulai, kita bikin sayembara tertutup untuk desainnya. Kita memilih akhirnya pemenangnya gitu ya, kelompok arsitek yang kita pilih. Tahu itu tuh pas kita pilih Desember, ya kan? Desember. Di Wuhan udah mulai kan? Di Wuhan udah mulai. Nah waktu itu saya udah yang, wah ini kayaknya kita bakalan nyampe ke Indonesia. Walaupun waktu itu masih banyak orang yang berpikir, kayaknya enggak. Gitu, kayak flu-flu sebelumnya kayaknya enggak nyampe deh gitu ya. Enggak gitu. Nah ternyata betul. Nah jadinya tuh dari awal ya kita melakukan semua proses meeting, desain, apa segala macam, semuanya by Zoom. Secara online? Iya, secara online. Dengan semuanya. Orangnya di Indonesia semua atau? Ada yang di Indonesia, ada yang di Singapura, ada yang di Tokyo, di Jepang, ada yang di Amerika juga. Jadi wow. PR loh. Kita yang satu kota aja kayaknya lama meetingnya ribet banget dengan Zoom ya. Benar, ini dengan berbeda negara, berbeda zona waktu ya. Karena kita benar-benar harus tetap ongoing, harus tetap berproses. Lalu mengenai pertunjukannya, ya kan? Bersyukur kita di tahun 2010 yang tadi diceritakan udah men-set up platform online, ya kan? Jadi kita udah punya rumah YouTube gitu. Jadi pada saat terjadi pandemi ini, ya udah kita pindahin aja panggungnya ke YouTube, gitu kan? Walaupun pada awalnya kelompok-kelompok seniman tuh kayak nggak bisa, teater itu mesti dinikmati live, gitu kan? Terus saya bilang, ya tapi ini tuh akan lama dan kita tetap mesti dan tetap gini. Kalau dari saya waktu itu pertimbangannya gini. Saya tuh merasa udah membangun ini tuh dari nol kan ya gitu. Jadi jangan sampai kita tuh udah di tengah jalan gitu ya, terus kita dilupakan. Iya kan, si panggung ini dilupakan ya sama eksistensi itu penting kan ya? Iya gitu. Nah akhirnya waktu itu di awal April
kita bikin program nonton teater di rumah aja. Oke. Ya, nonton teater di rumah saja. Nonton teater di rumah aja. Itu adalah kita menayangkan dokumentasi dari pertunjukan yang pernah kita dukung. Iya. Dengan kita tentunya memberikan kompensasi kepada kelompok-kelompok yang materinya kita tayangkan itu. Iya. Kita kayak memberi right-nya mereka, yang mana itu dananya kita donasikan lagi kepada pekerja seni di kelompok-kelompok itu yang terkena imbas COVID yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan selama COVID ini gitu ya. Lalu kita juga bikin musikal di rumah aja. Musikal di rumah aja. Musikal di rumah aja juga itu seru karena Galabi terlibat, ya kan? Banyak dari anak-anak dari Indonesia Menuju Broadway yang terlibat di dalam musikal di rumah aja karena pada saat itu saya mikir gini, ini mau nggak mau orang-orang panggung ini mesti mau bekerja sama dengan orang-orang film. Iya, berbeda. Oh gitu. Kenapa? Karena beda, gitu sih. ya kan? Dan itu ada beberapa sutradara sih. Nah, coba cerita Abi. Jadi kayak kemarin aku sempat kebagian sama Kamiya Jo, terus juga ada yang Nia Dinata juga gitu. Cuman memang kita karena waktu itu aku kebagian Timun Mas, aku jadi ibunya Timun Mas. Jadi ada 6 cerita nih, 6 cerita rakyat. Betul, 6 cerita rakyat semua. Nah itu yang menariknya juga semua cerita rakyat dibalurnya dengan kayak musical yang berbeda-beda karena dari sutradara beda-beda juga kan mereka sisi pandangnya. Jadi kayak ya udah waktu itu aku Timun Mas, terus sebagai ibu kerja dalam balur semuanya tuh dibalur sama ada film, ada bobo film di situ. Jadi kayak tapi kita sangat menikmati prosesnya karena latihannya itu virtual kan kita semuanya. Virtual. Iya, di rumah masing-masing. Iya, kita harus membangun energi yang berbeda pastinya ke laptop. Tapi kita bagaimana caranya ya dengan aku melihat, aku harus boleh nggak aku ngeliat mata kamu itu berbeda kayak kita harus ngarahin. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ini juga zaman sekarang nih pakai face shield nih. Maaf kayak nggak tahu ada face shield. Jadi kayak kita di situ benar-benar kayak harus melihat saya boleh nggak lihat mata kamu gitu. Biar kita energinya masuk gitu. Ada yang belum kenal juga kita kenalan juga lewat Zoom. Gitu. Jadi benar-benar kayak menarik banget dan menjadi tantangan juga buat kita gitu para pekerja seni yang lain gitu. Orang-orang teater gabung juga sama orang film karena kita di situ bukan semuanya pemain teater. Ada pemain film juga. Karena kan sinematografinya itu kan mesti melibatkan orang film karena kemarin itu melibatkan 6 sutradara panggung, terus 6 sutradara film, terus 6 penata musik, gitu kan, dan puluhan lainnya talent-talent. Jadi itu sekarang emang mesti kolaborasi sih. Harus kolaborasi dan kita harus bisa beradaptasi, Mam. Oh iya itu dia. Iya, kalau enggak selesai sih. Ya kan? Malah ketinggalan. Dan kita sebagai orang-orang kreatif kayak Abi gitu ya, yang biasanya dia bikin sesuatu di panggung dengan nggak melakukan sesuatu tuh. Jadi ada yang kan hilang. Ada yang hilang kan. Jadi kita berharap hidup kembali. Kenapa mati gaya banget ya, kayaknya nggak ada jiwa gitu loh ya. Iya, karena bisa dapetin energi dari penonton kan. Benar-benar. Sekarang dapat energi dari laptop. Iya, laptop. Tapi itu cukup banget karena kita ngerasa kayak hidup. Kita ngerasa kayak, oh ini adalah hal yang baru gitu. Jadi kayak, ya sudah nggak apa-apa gitu. Akhirnya itu keterusan tuh sampai syuting pun gitu dengan semua protokol yang ada pas tentunya gitu. Dan kita juga sendiri-sendiri kan datang ke studio gitu. Kita ngerasain akhirnya kita di panggung kita gitu. Tapi ada menjadi bagian dari sejarah juga ya. Betul gitu. Jadi menarik sekali sih, itu menarik banget dan bisa bikin virtual dan lumayan banget penontonnya di YouTube gitu. Jadi kayak sangat banyak. Sangat banyak. Sangat ditunggu. Ada satu cerita yang dari 6 cerita itu Maling Kundang. Yang sampai viral di TikTok. 10 juta viewers. Jadi ada line-nya itu yang biasa diulang-ulang. Iya benar-benar karena emang itu sangat memorable ya. Berarti memang basic kalau memang kontennya kita selalu punya ada. Selalu ada. Cuma bagaimana cara kita memberikan twistnya sehingga bisa diterima oleh setiap generasi seperti itu ya. Nah, jadi yang masih ongoing yang masih bisa dinikmati saat ini ada nggak? Sekarang kan awal tahun ya, Mam. Oh iya, awal tahun benar. Nafas dulu boleh? Boleh. Tapi itu berguna banget yang nonton teater di dari Indonesia Kaya juga yang waktu itu kayak senior kita bisa nonton dan kita ternyata kayak gini dulu ceritanya, ternyata Ibu Ratna Riantiarno seperti ini. Jadi itu dikembangin di YouTube dan semua junior yang teater pun ngelihat dan beda banget ya. Soalnya itu kemarin tuh bener-bener yang senior sama junior bergabung, berkolaborasi. Jadi Mbak Ratna juga, Tata juga tergabung juga gitu. Hebat banget ya. Jadi emang ya ini tuh banyak hikmahnya banget lah COVID ini gitu. Terus kalau tadi Imam nanya sekarang lagi ngapain,
sekarang dia lagi deg-degan karena dia lagi nunggu. Jadi apa nih? Ada gosip baru. Jadi emang karena kita itu kan emang kayaknya kalau istirahat cuma boleh sebentar aja. Karena kalau enggak nanti ide kreatifnya jadi lupa. Ya kan? Hilang atau nggak moodnya nanti udah hilang. Jadi buku. Jadi pada saat kita mencoba musikal di rumah aja itu memang antusiasmenya dari publik tuh luar biasa sekali gitu ya, apalagi sekarang dengan ada TikTok gitu, jadi lebih viral gitu kan. Terus kita juga senang ternyata apa yang kita lakukan di copy banyak kelompok juga. Ternyata bisa loh ya gitu ya di masa pandemi ini. Institusi melakukan hal yang sama, bikin musikal dan ramai-ramai mengangkat cerita rakyat. Kita senang banget karena memang itu tujuan kita. Karena kalau kita melakukan sendiri semua, aduh gimana nafas kita ya. Lagi pula juga kalau kita pengen ngembangin budaya Indonesia kan nggak bisa sendirian. Harus sama-sama, benar. Walaupun dengan cara beda-beda ya. Beda-beda, betul. Nah lalu kita bikin lagi nih, tapi yang sekarang ini kita bikin lagi Mencari City. Mencari City? Mencari City. Siti Nurbaya. Jadi Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Sama seperti kita membuat dengan waktu kita bikin Indonesia Menuju Broadway, ini kita audisi. Kita lempar lagi nih, audisi Mencari City. Ya, si Siti di mana? Halo Siti. Nah ini salah satunya juga yang ikutan. Saya kan? Walaupun sudah menuju Broadway tetap dong ya jadi peserta ya. Aku mah orangnya terus audisi. Kalau sekarang ini kita kerjasamanya sama Mas Garin. Sama teman musikal. Ya kan? Terus ini juga yang menarik adalah kita menjadi tantangan juga untuk kita, ternyata penulis skrip untuk panggung di Indonesia juga itu masih sangat masih minim. Jadi kita juga melakukan juga audisi juga penulis. Untuk penulis skrip. Jadi penulis skrip kemarin itu masuk sekitar 450 orang. Wow. Dari 450 orang itu kita bikin workshop sama Tehnia Dinata, ya kan? 50 orang yang ikut workshop kalau nggak salah. 50 dari 50 itu kita memilih menjadi 3 yang akan terlibat menjadi tim penulis City ini. Mencari City itu ya. Ini. Nah lalu yang audisi juga ini awalnya sempat, karena kan kita ini lumayan rada berat lah ya materinya ya. Agak berat apa nih? Karena banyak. Jangan masuk pakai langsung beratnya langsung drama gitu. Beratnya itu banyak banget yang bagus-bagus. Banyak banget. Lalu aku ngeliat tuh kayak wow. Dan baru muncul sekarang gitu ya, kemana aja gitu ya. Iya gitu, tapi menuju memang penutupan audisinya itu benar-benar sebanyak itu dan bagus banget. Awalnya tuh cuma 100 yang submit Sempat deg-degan mules sama tim kan. 100 gitu ya. 100 gitu kan ya. Terus sempat yang apa kita materi untuk audisinya ini terlalu sulit gitu kan. Terus gitu bilang doang sama tim, oke deh kita perpanjang deh sampai tanggal 10 karena mungkin kemarin itu kita mau nutup sebelum akhir tahun. Mungkin orang pada pengen tahun baruan dulu pengen gitu santai, kan. Wallace lah gitu udah lah. Deh, tutup deh sampai tanggal 10. Ternyata 850-an saja yang submit dan itu bagus-bagus. Berarti tim last minute kayak Abi ya. Enggak juga sih. Ya, saya menuju ke 30 saya udah post. Udah latihan. Jadi kalau misalnya Imam nanti iseng ya, cari hashtag audisi Mencari City. Audisi Mencari City ya. Bagus. Jadi ada 3 peran yang kita audisi adalah Siti, Datuk Maringgi, sama Samsul. Waduh. Untung kamu nggak lihat ya, kalau nggak kamu bisa ikutan. Iya, agak kurang update nih. Yang menariknya adalah juga orang Padang pun, meskipun mereka tidak ada punya basic teater, mereka mau ikutan. Iya banyak banget dari ada teman-teman dari kan ada kebanggaan kali akhirnya cerita budaya saya diangkat loh, dihargai lebih loh. Gitu. Terus juga kalau misalnya aku ngepost, terus habis itu teman aku yang followersnya lebih banyak ngepost gitu, itu jadi viral ya. Kalau ngelihat, jadi kayak kayaknya seru nih kalau aku ikutan karena aku follow dia kayak gitu. Itu menarik sih menurut aku. Dan ini engagementnya sangat tinggi sekali di sosmed. Jadi kayak kemarin aja kan pas kita lagi tim juri lagi meeting gitu kan, by Zoom gitu kan. Terus saya upload kan di IG story, langsung DM penuh. Yang pada waduh deg-degan, aduh hasilnya gimana lah segala macam. DM langsung deketin jurinya nih Bu Renita langsung. Gitu, jadi seneng sih antusiasmenya tuh sekarang tuh kembali lagi sebenarnya kita tuh kan kurang panggung ya. Jadi pada saat panggung itu ada, peminatnya tuh banyak besar. Dan mau nggak mau juga tadi kalau Ibu Renita bilang bahwa kita mesti beradaptasi, memanfaatkan toolsnya sosial media zaman sekarang. Dan memanfaatkan followers banyak kayak gitu ya. Yuk sebarin. Nah itu masih dibuka atau kita udah tutup. Nggak mau nanya maksudnya apa tinggal nunggu jadi aja bagaimana? Kapan bisa teman-teman menanti kapankah ini akan muncul bisa kita tonton? Jadi saya juga mau tahu gimana.
Jadi ini sebenarnya prosesnya masih panjang. Karena kita juga mau nanti ini benar-benar talent yang terpilih juga mereka tuh matang ya. Jadi nanti dari 800 itu kita akan sortir menjadi sekian ratus. Saya langsung flashback. Iya, makanya. Ya, jadi sekian ratus ya kan, tapi nggak bisa dibocorin dulu sekarang. Sekian ratus, dari sekian ratus itu menjadi sekian puluh. Dari sekian puluh itu ya mudah-mudahan ditemukanlah si Siti itu. Temukan Siti. Ya, dan gitu. rencananya kapan? Nah, karena kita juga pengen nunggu ini. Karena kan banget. Iya, karena kan ini yang penulisnya juga mereka mesti workshop juga ya. Karena kan ini kita dapetin lewat audisi. Mereka juga nanti akan ada workshop sama Technia juga, ngematengin dari sisi cerita juga, dan rencana ini akan lebih dari 1 episode kan. Akan mini series. Mantap dong tuh, mini series tuh. Jadi nanti siap-siap tunggu aja teman-teman, mencari Siti. Mencari Siti. Kalau saya masih mencari jodoh. Nah, dari semua yang udah kita obrolin, dari maksudnya semua keinginan. Sama ada satu lagi, Mas. Apalagi? Itu dia. Apalagi yang masih bisa kita tunggu? Mohon maaf, Bro. Satu lagi mumpung nih ya. Selain nanti ada teater Indonesia Kaya nanti 2020 insya Allah. Satu lagi, yang program Indonesia Menuju Broadway juga itu kan kita emang akan berjalan terus. Ada sequelnya. Iya, akan ada lagi batch kedua. Rencananya itu harusnya kan pada saat kemarin sebelum COVID kita mengirimkan trainer, local trainer. Jadi dari yang 15 orang itu kita pilih beberapa orang untuk menjadi trainer untuk next yang second batch. Ya kan? Langsung berharap semoga saya mendapat trainernya ke Broadway lagi gratis ya. Tapi karena kemarin itu COVID, jadinya kan mundur rencananya. Insya Allah juga nih kalau misalnya nanti membaik di tahun ini, summer tahun ini, yang trainer ini berangkat untuk mendapatkan pelatihan. Nah nanti akan ada lagi, dibuka lagi second batch-nya lagi untuk yang Indonesia Menuju Broadway. Ada tipsnya nggak nanti yang mau ikutan second batch-nya? Bocoran dikit tuh sebagai senior. Batch 2, hidup Anda akan bahagia selama itu doang, itu bukan tips, itu kayak curhatan pribadi. Tipsnya pokoknya harus percaya diri dan latihan tuh penting banget menurut aku gitu. Tapi boleh ya saya nanya? Jadi boleh. Yang kemarin Abi dapetin di IMB itu, kan Abi memang di sini sekarang berkarya memang sebagai penyanyi kan. Itu manfaatnya? Ngebantu nggak sih? Iya. Sangat ngebantu kalau menurut aku, karena kita kita jadi memperhatikan staging. Kita jadi memperhatikan bagaimana kita komunikasi sama orang, bagaimana kita body language sama orang untuk menghargai. Karena mentor kita pun ngasih taunya bukan hanya semata-mata tentang materi dari buku itu tersebut gitu, tapi dengan seluruhnya, terus pembelajaran waktu, bagaimana kita menghargai waktu, bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita menghargai confidence levelnya Abi jadi naik nggak? Naik banget. Ya Bu, udah ke Broadway Bu. Saya udah putus sekarang. Beda Bu, Anda ke Broadway pakai bayar, beli tiket, dengan ini udah gratis, langsung ada stage-nya gitu kalau loh. begitu ya ternyata levelnya beda gitu loh. Dan bener-bener maksudnya gini loh, dari Bu Rinita pun ditaruhnya di hotel yang bener-bener nyaman banget untuk kita, itu di tengah-tengah kota. Itu kayak aku di tengah-tengah Manhattan ya. Iya, aku kecil nonton Home Alone, aku di sini. Aku di film Home Alone. Di Manhattan. Iya, karena tinggal nyebrang. Betapa mudahnya hidup kita, bukan gitu. Jadi kayak ya udah aku kerahin dulu semua, karena yang penting adalah kita mencapai si showcase ini dengan baik dan benar gitu. Jadi kayak benar-benar mereka juga nggak usah mikir-mikir lagi capek mesti transport segala macam, yang penting fokus latihan. Dan makan juga udah ada semua. Jadi kayak bahagialah bahagialah kalian batch 2. Coba ya. Jadi kalian pokoknya nanti pada saat follow semua sosmednya Indonesia Kaya. Nanti begitu dibuka pokoknya itu kuota terbatas. Jadi harus langsung daftar. Benar sekali. Lihat contohnya Kak Galabi. Masih ada nggak sih keinginan ataupun cita-cita yang pengen Bakti Budaya Jarum Foundation masih ingin dicapai di masa depan? Oke, yang pasti gedung 2024 ya kan. Mudah-mudahan itu juga bukan menjadi gedung yang terakhir, akan ada lagi gedung lagi berikutnya mungkin lebih besar lagi ya kan. Tapi kalau kita tuh memang kan level by level ya, jadi sesuai kemampuan kita gitu kan. Kayak proses ya. Kayak ini sekarang udah bisa 8 tahun memanage ini, jadi kita naikin lagi levelnya untuk memanage yang tempat lebih besar lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa Jakarta punya kayak sebesar Esplanade di Singapura. Mudah-mudahan, amin. Tapi itu perlu dukungan dari institusi lain juga yang mensupport. Lalu mimpi kita yang lain lagi adalah kita mau suatu hari nanti di Broadway atau di
London, gedung-gedung pertunjukan di London, ya kan. Kalau di dunia ini kan pasti kiblatnya Broadway sama London ya. Iya. West End ya. West End. Itu ada nama Indonesia menjadi salah satu pemainnya. Ya itu benar-benar kayak benar-benar kayak mimpi kita banget, ya kan. Amin aja biar nanti universe yang mengiyakan. Ya, itu sudah terjadi sama Filipina, sangat bangga sekali dengan Lea Salonga di Saigon, ya kan. Lalu sekarang juga pas kemarin waktu di Broadway itu ada yang Jepang, lupa dia namanya. Orang Jepang yang main di Chicago. Iya kan, artis Jepang, artis Jepang tapi lupa namanya, nama Jepang ya, lupa namanya. Nah itu orang-orang Jepang kalau datang ke Broadway itu mereka benar-benar berbondong-bondong nonton itu, ya kan. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin Galabi, amin, ya kan. Jadi orang Indonesia kalau ke Amerika ke New York itu mau nonton Galabi, amin, gitu. Itu sih, itu mudah-mudahan nanti 10 tahun lagi dari sekarang atau mungkin bisa lebih cepat. Itu dia, amin. Didukung oleh juga Bakti Budaya Jarum Foundation. Abi, ini momen curhat juga. Kira-kira apa harapan ke depan bagi seni pertunjukan Indonesia yang mungkin juga nanti bisa disupport sama Ibu Renita dan juga timnya? Salah satunya memang sebenarnya yang aku sekarang berpikir tuh, banyak banget teater di Indonesia ini kan memang jarang banget untuk orang tuh tahu gitu. Jarang banget masyarakat kita nih untuk mengulik nih apa sih teater, apa sih ini gitu. Aku pengen banget sih untuk lebih mengembangkan lagi teater kita di Indonesia. Alhamdulillah banget kalau misalnya memang mau dibikinnya sebentar lagi ada teater di Indonesia seperti Esplanade dan lain-lain. Jadi kayak kamu kok berkaca-kaca sih ngomongnya. Hebat sekali drama, acting keren banget Galabi. Bukan, karena memang bukan efek facial ternyata. Facial jadi blur gitu. Karena memang apa ya? Kita tuh pengen banget mengejar untuk seperti di Amerika tuh udah kelihatan kanan kiri tuh PH-nya ini, Frozen, ini semuanya udah Chicago, terus kemarin itu di sana jadi industri. Iya, jadi di kita juga harapannya suatu hari itu bisa jadi industri gitu. 20 tahun ke depan bisa jadi sama seperti K-pop kan, jadi industri. Gitu. Harapannya sih pengennya seperti itu jadi industri. Jadi orang-orang biar kenal dulu nih apa gitu. Jadi bisa membangun kita gitu, bisa mensupport karena banyak banget juga kayak teater-teater yang kalau misalkan musikal yang kayak udah setengah jalan tiba-tiba kandas gara-gara mereka harus menombok dengan uang mereka sendiri dengan produksi yang pasti sangat banyak sekali keluar uangnya gitu kan, dan kita tuh belum ada support system di situ gitu. Dan yang bisa sekarang ini untuk memadahi ya sastrinya dan kita gitu, juga gak sanggup kalau kita sendiri terus gitu kan, jadi tolong yang dengar ngelihat juga dari pemerintah juga. Jadi masyarakat umum bisa membantu dengan membeli tiket ya kan. Kalau ada pertunjukan yang nanti misalnya Galabi di dalam ya Mbok jangan gratisan tapi mau beli tiket. Jangan minta agak temen ya. Karena kan teater yang kita build ini juga memberikan ruang-ruang imajinasi yang mereka belum tahu gitu untuk kemajuan-kemajuan di Indonesia ini kan banyak banget cerita gitu. Banyak kita banget. pengen, dan kita tuh justru menangnya adalah di cerita. Kita tuh selalu bikin cerita di teater kita gitu, cerita sendiri. Kalau misalnya di luar kan mungkin mereka udah ada pattern-patternnya dari film-film tersebut gitu kan. Kalau kita kebanyakan bikin cerita nih gitu, dan cita-cita rakyat kita tuh jauh lebih luas sebenarnya. Jadi kayak mohon jadi itu sih pengen banget dikembangin lagi aja gitu. Aduh. Dan peminatnya lebih banyak. Benar. Kita juga mesti juga mengapresiasi juga kerja dari teman-teman seni budaya juga dalam mengembangkan yang namanya ekosistem seni di Indonesia. Ibu Renita terima kasih loh buat ngobrol-ngobrolnya Galabi, terima kasih banyak loh untuk berbagi-baginya, berbagi cerita, berbagi curhat segala macam. Berbagi energi ya. Nah, benar sekali. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, semoga kita selalu semangat juga, sehat. Semoga nanti semua rencana gedung, amin. Amin. Nah, teman-teman, itu dia obrolan kita di episode dari podcast Jarum Foundation, dan nantikan episode berikutnya tentunya tidak kalah menarik topik-topiknya, tentunya dengan tamu-tamu kita, teman-temannya Ibu Renita, teman-teman Galabi juga yang akan meramaikan obrolan ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan tentunya obrolan di podcast Jarum Foundation di YouTube maupun di website dari Jarum Foundation. Saya Imam Wibowo, terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.